Pernah nggak sih kamu ngerasain gaji sama, jabatan sama, sama-sama karyawan biasa cuma beda job saja. Tapi tiap ada masalah yang selalu dimaki-maki dan disalahkan cuma kamu. Awalnya aku mikir dapat kerjaan baru di dalam ruangan itu bakal bikin hidup jauh lebih tenang. Tapi nyatanya justru disinilah mentalku benar-benar dihancurkan setiap hari. Ternyata bener ya, kadang yang bikin kita nyerah sama kerjaan itu bukan cuma karena tugasnya yang berat atau gajinya yang kecil, tapi kadang juga karena sistem yang gak adil dan orang-orang di sekitar yang terlalu lepas tangan dan toksik. Namaku Ari. Pada tahun 2023, aku baru saja di PHK dan mau nggak mau sambil mencari kerjaan baru, aku daftar jadi driver paket online di Banyumas. Jujur saja, aku kerja jadi driver paket bisa langsung keterima karena ada teman yang kerja jadi admin di sana. Dan kebetulan pas banget aku baru saja di PHK, di sana juga lagi butuh driver baru. Niatnya sih cuma jadi batu loncatan saja, karena sebulan kerja di sana, aku rasa, iya, aku merasakan capek banget, apalagi kalau hujan. Gak ada waktu untuk meneduh, biar bisa pulang sebelum malam. Waktu belum hafal alamat, malah tiap hari pulang malam. Mana susah pula kalau ketemu SDM rendah. Baru saja 1 bulan kerja, udah ketemu beberapa anomali. Salah satunya itu ibu-ibu di Kecamatan Cilongok. Jelas-jelas pesannya itu paket COD, tapi maksa buat lihat dulu barangnya baru mau bayar. Jelas langsung cekcok ribut sampai tetangga pada ngumpul semua. Dan saat aku sedang menjelaskan pada para tetangga, ibu-ibu itu mencuri kesempatan dan dia merobek paketnya sampai terbuka. Dan apesnya lagi ya, barang yang dipesan beda dari barang yang datang. Dia pesan jam tangan merek Casio, harga 50.000. Yang datang malah korek kuping. Lagian mana ada jam tangan merek Casio itu 50.000. Dan hari itu aku rugi 50.000 tanpa bilang apa-apa ke bos. Karena aku lihat kemarin driver lain itu ngadu malah cuma dimarahi tanpa dikasih solusi. Dan tetap harus ganti rugi. Jadi percuma saja kan kalau aku lapor ke si bos, tetap harus bayar 50.000 malah plus dimarahi. 3 bulan tak terasa sudah jadi driver ekspedisi. Rasanya capek banget, apalagi pakai motor pribadi. Waduh, bisa cepet rusak nih motor. Ditambah, tiap bulan ada saja pelanggan anomali yang bikin sakit hati. Namun, saat aku hampir putus asa dan memilih nganggur dulu, tiba-tiba ada telepon dari HRD perusahaan supplier otomotif. Dan alhamdulillah aku diterima kerja sebagai admin gudang. Setelah kerja jadi admin gudang, yang kupikir hidupku akan kembali tenang, ternyata malah lebih parah. Bagaimana tidak, selama 6 bulan kerja di sana, tiap kali ada kesalahan pengiriman, aku selalu dimarahi habis-habisan. Padahal checker alias yang bekerja sebagai pengecek ulang tidak pernah bilang ada barang yang salah sebelum diberikan ke kurir. Semenjak itu aku paham, orang yang bekerja di bagian checker tidak pernah mengecek ulang barangnya, langsung bungkus dan berikan saja ke kurir. Tapi setiap kali ditanya, selalu bilang sudah dicek. Ya, aku paham karena kesalahan selalu ditimpakan ke admin gudang dan aku yang dimarahi habis-habisan. Jadi, checker ini gak peduli barang salah atau benar.
langsung kasihkan saja ke kurir. Dan aku paham ini memang SOP yang tidak adil, karena yang disalahkan cuma aku, yaitu admin gudang, padahal ini hasil kerja sama. Iya, padahal aku juga bukan supervisor atau bos kepala bagian. Gaji pun sama, jabatan pun tetap karyawan biasa, cuma beda job. Kalau supervisor kan wajar ya, karena gajinya lebih tinggi, dan habis dimarahi bos bisa balik marahi karyawan. Lah aku kan nggak bisa. Saat itulah aku mulai cari kerjaan baru lagi. Namun beberapa bulan berlalu, tapi belum juga dapat kerjaan baru. Dan karena sudah lelah mental, akhirnya aku paksakan keluar dan dagang gorengan. Setelah itu, semua berjalan selayaknya manusia pada umumnya. Dan aku ternyata bisa menikmatinya dengan tenang. Punya banyak teman baru sesama pedagang, saling bercanda dan berbagi kebahagiaan, dan juga berbagi keluh kesah waktu dagangan sepi. Tak terasa, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berlalu, kini aku hidup dengan damai dan tenang. Memang tidak kaya raya, tapi hasil 2 kali lipat UMR bukanlah hal yang mustahil. Walaupun kadang pendapatan turun, tapi masih di atas UMR, dan aku bersyukur dengan hidupku yang sekarang.